tolong buat para jamiah Rifaiyah, tolong, karena Pak Ahmad Rifai ini kelasnya kaliber dunia. Beliau ini kelasnya kaliber dunia seperti Imam Syekh Nawawi Al-Bandani, kemudian Syekh Mahfud Termas, tetapi Syekh Mahfud Termas bawahnya memang. Kemudian ada Syekh Muhammad Abdul Bakar. Ini tolong dibuat perpustakaan khusus, kemudian ada tim khusus di dalam penulisan kitab-kitab beliau dan sejarah-sejarah beliau yang mungkin tulisan beliau dengan maksud yang sulit untuk dibaca, kemudian dimudahkan dengan diketik seperti ini. Ini kalau cerita kita mulai terus ke depan. Karena memang terus terang Pak, saya di Kota Mekah memang hobinya kita. Dan saya memang di Kota Mekah punya tugas untuk merapikan buku karyanya Syekh Muhammad Al-Maliki ketika di Kota Mekah, baik maktubnya beliau, tulisan beliau atau tahlifnya beliau dan kitab-kitabnya beliau. Dan saya juga berkecimpung di perpustakaan. Berkecimpung di perpustakaan memang harus seorang santri harus aktif di perpustakaan. Jadi dulu ceritanya kenapa saya senang di perpustakaan. Dulu saya waktu pertama kali mondok di Kota Mekah, sama guru saya setiap hari disuruh ngelola perpustakaan, disuruh ngerapiin perpustakaan, ngebersihkan. Kata guru saya, lah tak kalau jangan baca, bersihin aja sudah. Setahun ngebersihin perpustakaan. Perpustakaannya nggak besar, kecil, cuma 6 kali rogoh. Nah ini mesin ini, nah 2 kali mesin ini. Kalau 2 kali mesin kan biasanya ada di pojok-pojok. Oh ini enggak, itu 1 gang kitab, 1 gang kitab, 1 gang kitab, 1 gang kitab. Oh kitab semua, itu kita rapikan. Biasanya kalau santri, ini santri banyak. Biasanya santri itu kalau punya perpustakaan paling tafsir, hadis, ya, fikih, nahwu, lughah, ya. Ini enggak, ada 120 katalog. 120. Di dalam tafsir aja, di dalam tafsir ada tafsir al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir isyari, ada tafsir lughawi, itu baru tafsir. Belum kitab hadis Al-Bukhari, Bukhari dan adik-adiknya dan keluarga-keluarganya Bukhari. Masya Allah. Maksudnya Bukhari bagaimana saya katakan adik-adik dan keluarga Bukhari? Ini baru Bukhari aja sudah 2 lemari. Bukhari dengan syarah-syarahnya. Ada Fathul Bari, ada Irsyadus Sari, ada Aunul Bari, ada Umdatul Bari. Ini baru syarah-syarahnya ada 10. Belum Mukhtasarnya Bukhari, belum Rijalul Asanid al-Bukhari, belum yang bersangkutan dengan Imam al-Bukhari. Oh ini 2 lemari. Ini baru Al-Jami', baru As-Sahih, As-Sihah, kemudian nanti As-Sunan, kemudian Al-Musnad, Al-Ma'ajim, Al-Musadrakat, kemudian Al-Arba'in. Ayo Al-Arba'in. Al-Arba'in, ada apa Al-Arba'in? Banyak para ulama-ulama yang tasyarrufun bi ta'rif Al-Arba'in. Kalau jenengan tahunya Arba'in Nawawi bas. Ternyata semua para ulama menyusun Arba'in. Semua para ulama berlomba-lomba menyusun Arba'in. Karena di situ mereka ingin mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha arba'ina haditsan yuhsyaru ma'al fuqaha. Ini kan hadis dan banyak lahu syafa'ah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka ulama menyusun. Yang paling terkenal Arba'in Imam Nawawi. Kemarin saya pulang dari Kota Mekah, saya dapat kitab Al-Arba'in Al-Arba'in. Al-Arba'in Al-Arba'in. Judulnya 40, hadisnya 40. Berarti 40 kali 40. Banyak hafalin dah. Al-Arba'in Al-Arba'in. Kebetulan orangnya masih ada. Sayyid Ayyub Al-Ahdal, guru kami mengajar di Kota Mekah. Nah, beliau yang menyusun Al-Arba'in Al-Arba'in Syekh Abdullah Lahdi, gurunya Syekh Muhammad Al-Maliki. Jadi dulu kita di Mekah aktif di perpustakaan, cuma ngebersihin. Cuma santri, kalau cuma ngebersihin jangan bodoh-bodoh banget. Masa disuruh ngebersihin, paling nggak baca, lihat judulnya, lihat pengarangnya, oh tempatnya di sini, oh tempatnya di situ. Tahu, paling nggak hafal. Masa ngebersihin 10 kitab, umpamanya 1 judul, Irsyadus Sari, ada 15 jilid. 15 jilid sudah bersih, 1, 2, 3. Masa turun nggak hafal sih? Irsyadus Sari yang mengarang Imam Al-Bustolani, syarah kitab Fathul Bari, syarah Imam Al-Bukhari, kan bisa hafal. Dan kitab-kitab yang lain palingnya kita hafal.
subhanallah setahun, suruh ngebersihin. Di tahun kedua disuruh nulis semua kitab yang ada di situ. Saya bilang ini tambah capek lagi. Ya namanya mondok ya nurut Pak. Mau pulang gak berani. Diomelin suruh ke perpustakaan. Itu saya nurut tadi sudah saya tulis, semua saya tulis. Pertama tulisannya jelek, diomelin sama beliau. Atas tahiyah tadi, mainnya takut. Gak malu ini tulisannya jelek. Waduh, musibah lagi. Belajar nulis. Kita belajar nulis. Dulu kita dibanjir sudah jadi ustaz Pak. Sudah ngajar, berangkat ke Mekah diomelin. Disuruh nulis lagi seperti anak yang baru belajar. Alif, ba, ta, ta. Bagaimana caranya bikin alif yang lurus? Ba yang bagus, ta yang bagus, nyambung sampai tulisan bagus. Baru beliau bangga, ada waladi. Anta waladi, ini baru anak saya. Ayo aku nulis. Tahun ketiga mulai disuruh ambil kitab ini. Jadi tukang suruh ngambil kitab. Subhanallah, tahun keempat beliau wafat. Tapi hikmahnya apa? Ketika digantikan oleh putranya, beliau dulu, ayah, syok ya Abbas dari kitab ini. Gampang, kalau ada di sini. Permasalahan di sini, kitabnya ada di sini, carinya di sini, cari kan sekitaran. Oh kitab itu ada di sini, oh tempatnya di sini, urusannya ada di sini, permasalahan di sini. Itu seorang santri harus terbit cekatan di dalam mencari rujukan, menjadi rujukan, mencari rujukan. Nah ini Mbak Ahmad Rifai, jazakumullah khair, rujukan kitab yang begitu banyak sudah dikumpulkan sama beliau. Sudah enak, jangan nggak usah pakai masak lagi sudah. Jadi Mbak Ahmad Rifai ini paling khair. Kita ini kalau di Mekah, kalau di para talabatul ilm, itu kita terima kasih dengan Imam Syafi'i. Terima kasih dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani, Al-Haytami, dengan Al-Iraqi, As-Sakhawi, Ar-Ramli, An-Nawawi. Terima kasih sama mereka. Ayo, umpamanya kalau mau buat masak nasi, mereka yang nanam, mereka yang nyabutin, mereka yang ngasih pupuk, mereka yang babat, kemudian mereka yang mengolah, kemudian cari bungkusannya, kemudian cari daunnya, kemudian kasih mebono. Ayo, tinggal dimakan sama jenengan. Ada Pak Ahmad Rifai. Kemudian itu ditambah lagi dengan terjemahan lagi, diterjemahin lagi. Kemudian dibikin lagu sesuai dengan maqamannya. Apakah Rajas atau Bahrul Kamil disesuaikan dengan apa? Dengan matannya. Matan matlak nadhamnya. Nikmat tidak? Nikmat. Syarat siapa yang tidak mau belajar? Kalau masih tidak ada yang mau belajar lagi, kebangetan. Berarti nahnu minal fusalah, kita orang-orang malas. Lihat bagaimana perjuangan Mbah Ahmad Rifai. Beliau dengan menyusun kitab sampai mereka diasingkan. Sampai kemana dulu? Lihat bagaimana perjuangan beliau. Makanya kalau melahirkan para ulama-ulama yang wali, karena beliau itu ahli tasawuf, sufi. Beliau itu sufi. Dan sufinya bersyariah. Bukan sufi-sufi yang main-main. Beliau ini menelannya lihat Imam Malik, lihat Imam Syafi'i, lihat sahabat Nabi Muhammad, lihat yang lain-lainnya. Gak seperti sekarang mereka sok ya aku jadi sufi mengatakan Pak, jadi kenapa gak sholat? Oh, saya sufi. Kenapa? Tidak dia di sholat ini yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah itu cuma ingat sama Allah. Jadi ketika sholat, apabila sudah dipanggil sholat Jumat, fas'au berusaha untuk ingat. Jadi saya sudah tidak usah sholat lagi Pak, cukup ingat saja. Saya bilang Pak, jangan nggak usah sholat sekalian. Inna sholat kali dzikri. Sholat itu cukup ingat-ingat, sudah nggak usah sholat sekalian. Nah, ini tasawufnya Mbah Ahmad Rifai ini mengikuti mereka para ulama-ulama yang bersyariah. Mengikuti syariat mereka para ulama-ulama terdahulu. Sehingga tasawufnya diiringi dengan fikih. Sadaqah maqal Imam Malik. Man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah. Orang kalau dia belajar fikih tanpa mempelajari tasawuf, akhirnya jadi ngawur. Ngawurnya bagaimana? Ayo, ini sekarang saya mau kredit.
Boleh nggak nih? Oh, kalau buat tasawuf nggak boleh. Lah, kenapa tinggi? Cari hilahnya. Boleh. Riba ini boleh. Nah, kemas. Mencari kemasan untuk menghalalkan segala cara. Karena tidak punya tasawuf. Tidak punya akhlak di dalam pembinaan ilmiah. Begitu juga sebaliknya. Waman tasawwaf, waman tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazanda. Jadi zindik nanti. Yang terjadi yaitu tadi zindik nggak mau sholat. Ya, karena mengatakan diri tasawuf sudah sampai ke hakikah. Sudah sampai ke tariqah. Lah. Talazum syariah wal haqiqah wa semuanya harus bersambung. Berjalan. Ini Muhammad Rifai yang kita baca bukunya seperti itu. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kalau sudah terkumpul fikih dengan tasawuf, paham. Makanya kita lihat jamaah Rifaiyah mereka kebanyakan apa mengikuti Muhammad Rifai ada wara'. Kalau bahasanya wara', kalau orangnya wari. Menjaga, tidak mau keluar batas dari jalur syariat. Menjaga, lebih mempertahankan, yaitu jauh dari segala yang syubhat. Ini ajarannya mereka para awliya, para salihin, orang-orang pembesar-pembesar kita, para ulama-ulama kita, para masyayikh kita. Dan hari ini yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Pak Ahmad Rifai, dengan perjuangan beliau, dengan karangan-karangan beliau, kemudian penerus-penerus Pak Ahmad Rifai. Kita doakan untuk mereka penerus Pak Ahmad Rifai yang telah memperjuangkan daripada situs sejarah Imam Mbah Ahmad Rifai. Dan kami sampaikan tolong buat para jamiah Rifaiyah, tolong, karena Mbah Ahmad Rifai ini kelasnya kali berdunia. Beliau ini kelasnya kali berdunia seperti Imam Syekh Nawawi Al-Bandani, kemudian Syekh Mahfud Termas. Tetapi Syekh Mahfud Termas bawahnya memang. Kemudian ada Syekh Muhammad Ali Al-Bakar. Ini tolong dibuat perpustakaan khusus, kemudian ada tim khusus di dalam penulisan kitab-kitab beliau dan sejarah-sejarah beliau yang mungkin tulisan beliau dengan makhtut yang sulit untuk dibaca, kemudian dimudahkan dengan diketik seperti ini. Dan ini harus ada mugabalah di dalam santri dengan santri untuk mengambil tulisan tersebut, ditulis kembali dengan ketikan komputer umpamanya, untuk mempermudah semuanya orang bisa membaca, biar mereka semuanya bisa membaca. Dan kemudian yang dengan bahasa Jawanya dengan bahasa Jawa, yang bahasa Arab dengan bahasa Arabnya, baik yang terjemahan bahasa Arab dengan bahasa Jawanya, yang manzumah dengan manzumahnya. Ini begitu indah. Ternyata Mbah Ahmad Rifai sudah menyiapkan untuk masa depan kemudahan, fasilitas untuk masa depan, untuk bisa dicerna oleh seorang murid, seorang santri itu mempelajari tentang Mbah Ahmad Rifai. Jadi kalau kita bisa kenal Mbah Ahmad Rifai orang sembarangan, bukan orang sembarangan. Beliau seorang yang besar, seorang alim, seorang allamah, wali minal awliyaillah, wa huwa minas salihin. Dan beliau seorang faqih, dan beliau juga seorang muhaddits, dan beliau juga seorang muslim dengan sanad keilmuannya dengan para ulama-ulama yang bertemu di kota Mekah dan di Mesir. Dan banyak para itu yang tertulis, maaf, ini sanad dari kitab yang mana saya dapatkan. Terus terang, kitab tentang Mbah Ahmad Rifai, biografi beliau, itu sanadnya beliau cuma sampai ke Rasulullah. Sebenarnya seharusnya Anda harus mencari bagaimana sanad Imam Ahmad Rifai, Mbah Ahmad Rifai. Ketika di kota Mekah, beliau nggak ketemu Mbah Uthman aja, banyak. Sebut Al-Barazi, bulan. Banyak ulama-ulama yang ketemu sama beliau. Ini harus dicari sanadnya beliau, pertemuan-pertemuan dengan para ulama-ulama, baik ulama Mekah atau ulama Mesir. Ulama Mesir cuma ketemu dengan Ibrahim Al-Bajuri aja. Masih banyak yang lainnya di zamannya. Asy-Syarqawi mungkin satu zaman dengan beliau, mungkin beliau mengambil, bisa jadi Imam Syarqawi memang qablahu daripada Imam Al-Bajuri. Banyak para ulama-ulama di zamannya, di zaman Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri yang bertemu dengan yang ditemui oleh Mbah Ahmad Rifai. Nah, ini harus ada itsbat, namanya itsbat sanad. Itsbat sanad. Banyak para ulama-ulama seperti sekarang ini Syekh Ahmad Al-Maliki punya itsbat sanad, kemudian Syekh Alawi Al-Maliki, kemudian ada Syekh Yasin Badani, ulama-ulama mereka punya itsbat sanad. Jadi sanadnya kepada siapa saja? Nanti pertemuannya kepada siapa saja. Ini penting sekali di dalam itsbat sanad untuk Pak Ahmad Rifai. Dan alhamdulillah ternyata di Pekalongan
Di Limpung lah, di tempat tetangga kita nggak jauh, di Pekalongan ada seorang ulama seperti Mbah Ahmad Rifai. Semoga kita yang mengikuti perjalanan beliau, semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Semoga kita ini mendapatkan karunia hidayah dan inayahnya berkat beliau, dengan mempelajari situs sejarahnya beliau, perjalanannya beliau, perjuangannya beliau, karangannya beliau, tulisannya beliau, kita telusuri, kita ikuti dan kita pelajari. Semoga beliau Mbah Ahmad Rifai mendapatkan bagian terbesar dengan penerus-penerusnya, dari kalangan murid-muridnya, daripada kalangan mereka pejuang-pejuangnya Mbah Ahmad Rifai. Semoga kita yang hadir tempat ini mendapatkan keberkahan. Kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita. Al-Fatihah ala hadiniyah Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lahu li sayyidina Syekh Mbah Ahmad Rifai Allah yu'li darajatihi bil jannah ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبارك في أولاده وبناته وذريته والمنتسبين إليه وبأولاده وبإخوانه وبوراثه من العلماء العاملين. أن الله سبحانه يبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وبناتهم وذرياتهم والمنتسبين إليهم على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اللهم وجل مستمعنا هذا بصدرهما وتغفر لنا من بعده تغفر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم بارك اخواننا الحاضرين بان تبارك لهم بالاشاره والاشاره وتكفي جميع حوائجهم في الدنيا والاخره، وان يبارك لهم السعاده والجمال والسلامه في الدنيا والآخرة والهداية مع الرحمة مع الصحة والعافية بجاه خير البرية. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.